cara untuk otak itu biar merespon tadi gitu loh. Lah kalau udah memilih kan otak juga mendengar tadi, bosku kok milih berkelimpahan kan itu. Bosku milih kok bermanfaat kan itu kan. Ya udah, dia carikan jalan. Jadi sama jadi antara bagaimana caranya dan aku memilih. Dan itu hukumnya pasti. Jadi ini mekanisme. Jadi Tuhan itu dalam mengatur dunia ini ya, mengatur semesta, termasuk mengatur kita, itu tidak mengatur secara manual, tapi udah by system, by design ya, diingat-ingat ini. Selama ini kan banyak orang mengiranya Tuhan itu mengatur satu-satu gitu loh. Ya, iya kita gawe dudulane ora payu kan itu kan. Lha pripun kula pun berusaha tapi Gusti gitu kan, karena tadi berpikir bahwa Tuhan mengatur satu-satu. Tuhan tidak mengatur, tapi Tuhan bekerjanya by system. Nah, tadi kita ajarkan tadi sistemnya Tuhan. Ya, melalui tadi ya apa yang sudah ada dalam diri kita tadi. Nah, Tuhan tadi membuat sistem, ada otak di sini, nah tinggal kita kasih perintah supaya dia mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Ya sing jomblo kari pengen copo di ya diucapke, aku pengen bagaimana caranya aku bisa mendapatkan si mau saya tanyakan, kalau yang misalkan ya kebanyakan orang termasuk saya pada itu kan kepengen modal usaha, misalkan kita mau jualan itu kan kita kan tidak punya modal tentunya, otomatis kan kita jaga utang gitu. Kalau menurut Bapak tadi yang produktif itu adalah hutang yang uang itu bisa produktif yang nyaur istilahnya yang membayar sendiri ya, lain bukan kita. Kalau yang membayar kita dari usaha kita itu kan berarti kan konsumtif Pak. Karena nah itu yang saya masih bingung ya. Maksud konsumtif dan produktif itu yang bagaimana. Dan yang kedua Pak untuk kata bagaimana caranya dan pasti, karena kemarin kan Bapak selalu menegaskan pasti akan terjadi gitu Pak ya. Jadi sekarang ada tambahan bagaimana caranya. Nah itu untuk levelnya itu sama atau selaras Pak itu kata pasti dan bagaimana caranya. Demikian Bapak Matur Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, contoh gini ya, hutang baik itu hutang yang dibayarkan oleh orang lain, itu hutang produktif. Pak Uye punya hutang, kemudian dipakai untuk usaha rumah makan. Rumah makan dibeli orang nggak? Dibeli orang kan? Dari hasil orang beli tadi bisa untuk bayar hutang nggak? Nah berarti yang bayarkan hutangnya siapa? Orang lain. Kan pembeli yang bayarkan hutangnya. Tapi kalau hutang konsumtif, Pak Uye beli hutang terus dipakai untuk motor, beli motor. Motornya kan nggak produktif ini. Yang bayar siapa? Akhirnya Pak Uye sendiri kan. Nah, itulah maksudnya seperti itu. Ya. Jadi hutang baik adalah hutang yang dibayarkan oleh orang lain dari hasil usaha-usaha kita tadi. Hutang buruk adalah hutang yang dibayar dengan jerih lelahnya sendiri atau jerih payah sendiri kan itu kan ya. Tapi ada yang lebih baik lagi adalah namanya orang baik. Orang baik itu orang yang membayarkan hutangnya orang lain, itu orang baik. Ya. Dan itu hanya ada di dan kebaikan pasti akan berbalas kebaikan ya. Oke. Maka semakin baik semakin dibukakan, semakin diberkati, semakin diperbesar kapasitasnya kan gitu. Oke. Dan yang kedua tadi ya, bagaimana caranya? Tadi untuk sesuatu yang kita inginkan. Ya. Jadi otak diberikan perintah tadi. Tapi kalau kita udah yakin tadi sudah tinggal yang lebih tinggi, ini kan baru latihan tadi. Kalau yang tinggal yang lebih tinggi, itu tinggal perkatakan, aku memilih untuk kaya. Aku memilih untuk berkelimpahan. Aku memilih untuk bahagia. Aku memilih untuk sehat. Nah, ini kalau udah yang levelnya tinggi ya. Ya. Jadi yang udah levelnya tinggi, saya sekarang udah nggak bagaimana caranya, tapi aku memilih. Aku memilih untuk kaya. Aku memilih untuk bermanfaat bagi orang lain. Aku memilih untuk berkelimpahan.
kan itu. Tapi untuk latihan tadi yang masih latihan ya bagaimana caranya. Yang dipinjamin kan di mana-mana kan sudah terlalu banyak nama di sana-sana gitu. Kalau saya tuh ada tanggungan nggak bisa ngangsur, tapi kami ingin membalas kebaikan orang tuh kami selalu meja HP jadi online itu Pak pinjam saya. Terus kadang nggak bisa pinjam online itu nggak bisa bayar, pencet lagi online sini terus online sana Pak. Nah kendala ini saya yakin bisa bayar dengan cara nutup online sini buat bayar ini, nutup ini buat bayar ini. Alhamdulillah ya bisa Pak, tapi kadang pusing gitu. Kendala saya itu pengennya saya itu bisa nutupin online itu biar satu saja pinjaman. Ini masih punya aset mau tak masukin dulu ya, masih antre ya. Pak. Cuman itu saja, terima kasih. Tadi saya tanya dulu coba. Tadi ada punya pinjaman di orang, terus nutup dengan cara pinjam lagi. Masalah Anda selesai nggak? Ya, masalahnya selesai nggak? Nggak selesai. Itu justru tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Ya. Nah, jadi mulai di stop yang pinjaman tadi ya. Oke, kalau memang udah ini terjadi ya cukup itu dulu. Ini kan tadi kan gali lubang tutup lubang tadi. Ya. Itu bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Tadi sebenarnya kan utangnya cukup dengan satu orang katakanlah gitu. Kemudian untuk menyelesaikan pinjam pinjol tadi. Pinjol pun kadang dapatnya tidak cukup untuk nutup ini. Akhirnya pinjolnya bisa 2. Nah, sekarang bermasalah kepada berapa orang sekarang? 2 orang. Nah, untuk nutup lagi, pinjam pinjol lagi. Untuk nutup 2 tadi belum tentu pinjol 2 bisa nutup. Mungkin 3 pinjamannya. Nah, berarti masalahnya dengan orang 3. Kan semakin banyak masalahnya. Padahal tadi cuma 1 orang tadi masalahnya kan. Ya, tinggal sebenarnya diomongin, diajak ngomong. Ya kalau belum bisa balas kebaikan ngomongnya gini. Ya, tak ajari nih ya bagi yang masih punya kebaikan yang belum selesai. Tak ajari caranya ngomong gini kalau ditagih. Ya. Misalnya nagih bank, ya. Disambut dengan baik. Diingat-ingat ya, tadi bank itu orang baik karena dulu pernah minjami kita. Jangan dimusuhi. Ketika ada bank datang, disambut dengan baik. Pak atau Mbak yang datang ya, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan jenengan yang sudah diberikan kepada saya. Tapi maafkan saya, saat ini saya belum bisa membalas kebaikan-kebaikan panjenengan yang sudah diberikan kepada saya. Tapi doakan, tidak lama lagi aku pasti bisa membalas kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya. Kira-kira uangnya surah kira-kira? Enggak. Ya. Maka dikatakan tidak lama lagi kan? Kan udah dikasih waktunya tadi, tidak lama lagi. Oh enggak, kalau tanggal kan? Oh minta tanggal. Nah, kalau tanggal ngomong gini ya, kalau tanggal Pak, yang tahu cuma saya dan Tuhan. ya, kalau tanggal jawabnya gitu. Yang tahu cuma saya dan Tuhan Pak. Tapi yang penting selesai nanti. Ya. Oke, jadi gitu. Ya selama disuguhi sih tapi dijak ngopi sih, ya, dikai snack ya, baru dia ngomong itu. Nah selama ini banyak orang baru orang bank datang dipermuti. Bahkan kita ikut marah kan itu kan. Wah, bahkan lebih marahnya lebih galak kita daripada yang nagih kan itu. Ya. Jadi disambut dengan baik karena mereka orang baik. Ya, ketika orang bank datang, terima kasih Tuhan, kekasihku datang Tuhan. Ya. Orang baik datang, saya akan sambut dia dengan baik juga. Gitu loh. Kalau respon kita baik, pasti nanti kebaikan-kebaikan akan terjadi dalam kehidupan kita.